عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuh ikhwah, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak duduk untuk saling menasihati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan perlu ditekankan kembali bahwasanya belajar agama Allah itu terus-menerus sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi alaihi salatu wassalam, beserta kepada para sahabatnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini anak akan sedikit berbagi tentang apa yang anak telah pelajari di daurah kemarin yang diisi oleh Ustaz Firanda hafizahullah dan juga Ustaz Nidhal hafizahullah subhanahu wa ta'ala, yang dimana dari awal sampai akhir itu berbicara tentang akidah. Dan di daurah itu juga kita belajar mengenai kenapa ajaran Islam ini bisa terpengaruh oleh filsafat. Tapi Ana nggak akan bahas itu. Ana hanya akan bahas sedikit berbagi pengetahuan aja, karena kita sama-sama belajar tentang bahayanya pemikiran liberalisme dan juga moderasi dalam beragama. Keren kan bahasanya? Kenapa Ana bahas ini? Karena menurut Ana, antum sebagai penghafal Al-Quran, apalagi sebagai seorang santri, harus tahu bahaya-bahaya dari moderasi beragama sama bahayanya pemikiran liberal itu, agar kita bisa membentengi diri. Nah, jadi waktu Ana ikut daurah itu, di situ dijelaskan, Ana jelasin aja secara ringkas. Jadi ada sebuah propaganda yang diinginkan oleh orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang liberal, yang moderat, yang dimana mereka ini mempunyai tujuan, yaitu menjadikan semua agama itu sama. Jadi mereka itu melakukan atau mencari berbagai macam cara bagaimana agar umat Islam ini mereka tetap Islam, akan tetapi mereka ini pemikirannya menyimpang. Salah satunya, mereka ini gak boleh lagi yang namanya mengatakan kepada agama selain Islam itu sebagai kafir. Mungkin antum kalau dulu pernah mendengar berita, pernah ada itu namanya istilah, kalau nggak salah surah Al-Kafirun, jadi apa namanya, non-muslim. Nah sekarang ada istilah baru lagi, yang dimana istilah ini namanya lebih keren, bukan non-muslim lagi, tapi bahasa Arab, yang dimana mereka ini ingin menjadikan bahwasanya semua agama itu sama, dan gak boleh satu agama itu mengatakan kafir kepada agama yang lainnya. Apa istilahnya? Istilahnya itu adalah al-ukhuwah fil insaniyah,
Ini istilahnya keren. Dan ini juga program seperti ini, liberalisme dan moderasi beragama ini digencarkan juga di Indonesia. Kemarin juga anak belajar sejarahnya dan ternyata itu udah lama banget. Jadi bagaimana menjadikan agar generasi muda kaum muslimin ini jauh dari agamanya. Jadi gak ada rasa yang namanya al-wala dan barra. Jadi mereka ini berusaha sekuat tenaga menggencarkan segala cara agar menjadikan bagaimana agar orang ini memiliki pikiran semua agama ini sama. Mau dia Muslim, mau dia Nasrani, mau dia Buddha, mau dia Hindu, mau dia Konghucu dan lain sebagainya macamnya, mereka ini pengen menyatukan semua agama-agama tersebut. Bahaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Nah, mereka ini pengen menyatukan agama-agama tersebut. Jadi antum ini nggak boleh misalnya kalau sama mereka itu bilang orang Nasrani itu kafir, atau ya pokoknya agama-agama selain Islam itu kafir, nggak boleh. Jadi antum itu menganggap semua agama sama, benar semua. Karena mereka pikirannya begini, mau agama apapun itu tujuannya itu adalah sama, menuju Tuhan. Jadi mereka itu beranggapan bahwa agama apapun nanti ujung-ujungnya masuk surga. Ini bahaya. Ini akan menghilangkan sikap ketegasan dalam beragama. Yang Islam akan kehilangan akidahnya. Makanya ana menasihati dari diri ana buat kita semuanya, perkuat akidah kita, belajar lebih dalam lagi tentang masalah akidah, karena syubhat seperti ini Masya Allah menyambar-nyambar. Kemarin juga kita belajar berbagai macam syubhat-syubhat dan berbagai macam cara membantahnya, dan itu pusing. Anda nggak akan jelasin gitu. Intinya wajib atas kita untuk belajar akidah yang kuat, untuk membentengi kita dari pemikiran-pemikiran liberal dan moderat seperti ini, karena ini berbahaya. Karena tujuan mereka ini ingin menyatukan semua agama, baik itu Islam ataupun agama-agama yang lain. Karena mereka beranggapan semua agama itu Tuhannya satu dan semuanya akan masuk surga semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, terutama generasi-generasi muda kita dan keturunan kita dari pemikiran seperti ini. Allahumma amin. Maka wajib atas kita untuk mengajarkan kepada saudara-saudara kita, terutama nanti jika kita sudah menikah dan juga mempunyai anak, wajib untuk mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, akidah yang kuat, pondasi akidahnya harus kokoh, agar ketika mereka nanti ketemu dengan orang-orang seperti ini, mereka ini nggak goyah. Karena beneran kalau misalnya kita nggak punya pemahaman yang kuat akan akidah, ini bisa terbawa oleh pikiran mereka. Makanya kita harus punya pondasi yang kuat supaya kita nggak goyah dan kita juga bisa meluruskan argumentasi mereka. Mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.